Halo, selamat datang kembali di Minimania. Teman-teman Minimania lover, kali ini saya akan review dua buah diecast yang akhir-akhir ini menjadi kontroversi di antara para penikmat dan para korektor diecast, yaitu Kaido House Mini GT Datsun Wagon. Seperti apa? Ayo kita simak sama-sama review dari Minimania. Oke, jadi ini dia itemnya. Jadi dia ada dua versi untuk yang Datsun Wagon ini, yang warna hijau nomor 10 dan warna biru nomornya 11. Jadi dua-duanya akan kita review dan kita unboxing ya. Untuk pertama kita buka dulu yang nomor 10 ini. Yang ini biru kita singkirkan dulu. Ayo kita buka sama-sama, mudah-mudahan nggak ada yang defect ya, nggak ada cacat bawaan pabrik. Ya bukanya seperti biasa ya, dari sini, dari samping dikupas ya. Iya, ini dia lapisan pertamanya. Ini udah terbuka. Nah, nanti di sini juga ada segel lagi di sini ya. Kita bahas kotaknya terlebih dahulu. Untuk tampilan luar, di sini ada tulisan Kaido House, nomornya. Terus ini ada tulisan Wagon Kaido House juga. Dan ini adalah foto dari diecast yang ada di dalam. Ini tampilan sampingnya ya, Kaido House Mini GT. Kemudian sama, beda warna, yang satu backgroundnya putih, yang satu backgroundnya hitam. Ini juga Kaido House Car Culture for all scales. Terus juga di sini juga ada IG-nya dan websitenya kaidohouse.com. Ini bagian sampingnya juga. Nah ini ada yang unik ini tulisannya ini. Nah, tulisannya cuma separuh. Ini memang sengaja atau salah cetak atau gimana nih juga kurang tahu ini. Jadi tulisannya seperti ini, seperti kepotong gitu. Kemudian bagian bawah itu ada warning dan lain sebagainya. Terus juga ada hologram dari TSM model. Kemudian di sini ada keterangannya Datsun Kaido 510 Wagon green ya. Nah, KHM G010 made in China. Nah, for all scales. Nah, ini yang jadi perdebatan di antara para diecaster, masalah skala ya, karena Kaido House ini punya skala sendiri. Jadi skalanya bukan skala 1:64 tapi dia lebih besar. Tapi ya kembali lagi kepada sobat Minimania ya, kalau suka ya beli aja. Tapi kalau memang skala itu jadi masalah atau skala itu sesuatu yang penting, ya mungkin boleh deh di skip. Kalau memang cari-cari mungkin ada brand lain yang benar-benar skalanya benar-benar 1:4 ya, 1:64 maksud saya. Ya kita buka ya, seperti apa. Bismillahirrahmanirrahim. Wah, ini dia. Seperti biasa kemasannya sama seperti Datsun 510 yang sebelumnya. Kemasannya seperti ini. Oke, begini tampilannya ya. Kita lihat apakah ada defect. Mudah-mudahan sih enggak ya. Mudah-mudahan enggak. Nah, sepertinya enggak ada defect ya. Mulus ya. Oke, kita bahas dulu dari bagian depan. Untuk bagian depannya, nah, bisa teman-teman lihat di sini. Untuk headlampnya
itu punya dua warna yang berbeda, warna putih dan warna kuning. Kalau untuk lampunya sendiri terbuat dari mika, ya. Terbuat dari mika. Di bawahnya juga ada lampu sennya. Kemudian di bawahnya ada lips ya, seperti kayak ada tambahan gitu di bawahnya, tulisannya Koyo Art. Ini kurang jelas di sini, kurang jelas. Itu Koyorat, bukan Koyo Art, Koyorat ya tulisannya ya. Ini tampilan depannya. Nah, terus di bagian kap depan, sepertinya memang tulisannya seperti memang kepotong begini ya teman-teman ya, kayak the house-nya. Terus juga ini tampo nolnya. Kemudian ada spion ya, spionnya dari karet ini. Wah, ini aduh, ini sangat ringkih sekali ya. Ini jangan sampai patah ya teman-teman ya, sayang sekali kalau patah ini. Ini bagian atasnya ya, bagian atasnya tim Kaido House, produced by Kaido House Racing ya. Terus juga ditambah ada spoiler nih di belakangnya ini. Itu bagian samping. Nah, ini keren banget nih sampingnya ini. Ini simple tapi tetap keren ya, tetap keren. Biarpun dia simple tampilannya, tapi dia tetap keren. Ya, ada tulisan KW di sini, terus ada Datsun di sini, terus tulisan Koyorat Advance Kaido House ya, tampo nolnya ciri Datsun Kaido. Kemudian ini ada tulisan lagi nih, saya kurang jelas ini tulisannya ini, Techno Toy Tuning ya. Kemudian ada logo Greedy option ya. Untuk bannya sendiri itu ada tanpu advance-nya. Untuk modelnya ini sedikit berbeda daripada pelek yang sudah keluar rilis sebelumnya yang di sedannya, sedan Datsunnya. Ini pelek modelnya bintang 5 seperti ini ya. Terus di bagian belakang, di kaca belakang juga ada tulisan Kaido House mungkin ya. Ini saya juga nggak tahu nih tulisannya apa ya, mungkin Kaido House. Untuk bagian sampingnya sama bagian sebelahnya, cuman yang berbeda di tampo bagian belakang tulisannya Kaido. Kalau yang ini seperti ini yang di kacanya ya, sama ada beda di cetakan pengisian bahan bakar di sini. Untuk bagian belakang untuk lampu belakangnya ini juga mika ya, bukan dicocol pakai cat atau apa, memang ini mika ya, mika bening gitu. Terus ada tulisan option auto salon, terus angka 0 Kaido House, terus ada license plate-nya juga, ada tulisan Datsun 510. Dan juga ini ada, wah ini keren ini, bagian bawahnya ini sepertinya ini menyatu atau ini beda, ini nggak nyatu dengan base atau dengan bagian atasnya, ini terpisah, ini ditempel lagi. Ini juga ada knalpotnya lumayan panjang ini, knalpotnya ini lumayan panjang ini ya. Kalau dari samping itu kayak gini nih tampilannya ini, kalau lumayan panjang ini, keren sih ya, tuh lumayan panjang ini. Untuk bagian bawah, nah ini ciri Kaido ya, seperti ini ya base-nya. Ada tulisan 1971 Datsun 510 use under license made in China ya. Ini di bawahnya nih base-nya apa ya? Ini kayaknya metal juga, ini besi juga ini. Terus ada bautnya juga di sini ya teman-teman. Ya seperti itu. Bagian belakang ada tambahan spoiler. Kalau untuk ukuran ya, ukuran ini lebih mirip Hot Wheel ya, ukuran Hot Wheel ya, cuman beda lebih ini kalau saya bilang ini Hot Wheel yang lebih detail kalau saya bilang ini ya. Sama ya, bagian pegangan handle pintunya juga diwarnain warna silver seperti ini. Terus juga bagian kacanya, di sekeliling kaca juga ada aksen silver seperti ini ya. Ada aksen silver ya. Nah, kemudian kita lihat bagian kap mesinnya. Ini kapnya bisa dibuka.
Oke, mesinnya itu warna merah ya teman-teman ya. Nah, itu seperti itu. Keren ya. Keren. Kalau menurut saya ini keren. Cukup lumayan ini. Walaupun upscale dari skala 1:64. Tapi kalau Anda tetap penyuka Datsun, saya rasa ini layak untuk dikoleksi. Ya. Seperti itu. Oke, berikutnya kita bandingkan dengan yang warna biru. Ya, kita singkirkan dulu nih. Yang hijau ini kita singkirkan, kita buka lagi yang warna biru. Ya, ini kotak yang biru ya. Secara tampilan sama dengan yang warna hijau. Yang membedakannya adalah gambarnya dengan angka. Kalau tadi nomor 10, yang ini nomor 11. Cuma ada foto dari mobil di dalamnya ya, diecast di dalamnya. Selebihnya sama ya, selebihnya sama kanan kiri ya, sama ini ya. Sama bagian belakangnya ya, peringatan dan lain sebagainya. Nah, terus keterangan di sini yang beda. Bedanya tulisannya yaitu Datsun Kaido 510 Wagon Blue ya, KHMG 011. Ya, kita buka lagi. Kalau yang tadi hijau udah aman nih. Nah, ini nggak tahu nih, mudah-mudahan yang biru juga aman, bebas dari cacat ya. Karena kalau ketemu yang cacatan pabrik, aduh sangat disayangkan. Ya, kalau di Hot Wheel jadi yang error itu jadi mahal, tapi kalau di mini scale malah jadi jatuh harga. Ya. Ini tampilannya. Ini yang biru. Kalau untuk warna biru ini lebih eye catching ya. Birunya ini bagus birunya ya, ada warna glitter-glitternya ya. Tuh ada glitter-glitternya ya. Untuk interior warnanya putih. Kalau yang hijau tadi warnanya hitam ya. Roll cage-nya warnanya kuning. Nah, kalau ini interiornya warnanya putih, roll cage-nya warna coklat atau warna emas ya, itu ya, warna emas ya sepertinya ya. Nah, untuk velg warnanya juga emas. Velg warnanya juga emas. Kalau untuk tampo dan lain sebagainya sama dengan yang warna hijau tadi. Ya, bagian belakang, tulisan segala macam nggak ada yang beda. Semua sama ya. Semua sama. Kanan kiri, samping ya, atas. Terus kita coba buka mesinnya, apakah juga sama. Oke, bedanya warnanya biru. Kalau yang tadi warnanya merah ya, berbeda. Base sama ya, sama persis ya. Kalau dari tongkrongan sih lebih ceper ya, kesannya itu lebih ceper mobil ini. Lebih ceper, lebih lebar ya, lebih detail ya. Bagus, sebenarnya bagus. Tapi itu tadi mungkin ada yang kurang suka dengan skalanya yang sedikit upscale ya. Oke. Bannya juga rolling nih ya. Rolling lancar ya. Oke, jadi gimana teman-teman setelah review ini? Tergantung lagi kepada teman-teman apakah mobil ini layak untuk dikoleksi, dan juga apakah skala itu bukan masalah buat teman-teman sekalian untuk mengoleksi Datsun ya. Datsun untuk Kaido ini kalau bukan masalah, saya rasa juga layak untuk dikoleksi nih, untuk menambah melengkapi koleksi Datsun Mini GT Kaido House teman-teman sekalian. Untuk rating pribadi
ini saya kasih skor 9,2 dari 10. Bagus, kalau saya bilang ini bagus ya, di luar dari skillnya yang sedikit off. Oke, demikian review singkat dari saya. Semoga teman-teman bisa memutuskan apakah item ini layak dikoleksi, terlepas dari kontroversi ya antara penyuka skala 1:64 real scale, 1:64, atau skalanya Kaido. Oke, itu aja. Gimana teman-teman? Setelah melihat review dari saya, apakah dua item ini layak untuk menambah koleksi Anda? Jangan lupa like, komen, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi untuk mendapatkan pemberitahuan dan video-video dari Minimania berikutnya. Sampai ketemu, see you soon.